هادي الركب اليماني ألا يا قاصد البيت الحرام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعلنا من ذرية آدم، ثم الحمد لله الذي جعل العرب ممن حفظ بيت الحرام. وبعد, sahabat Khazanah Tanah Suci yang dicintai Allah, Jannatul Ma'lah di Makkah Al-Mukarramah adalah pemakaman yang terbentang di bukit Jabal As-Sayyidah, perkampungan Al-Hujun, yang letaknya hanya sekitar 1,5 kilometer dari Masjidil Haram, kota Makkah. Tepatnya berada di Dahwatul Jin, yang tidak jauh dari Masjid Jin. Komplek pemakaman ukurannya ini tidak sebesar yang ada di Madinah, yaitu Baqi Al-Gharqad. Keberadaan Jannatul Ma'lah atau pemakaman Ma'lah sebenarnya sudah eksis jauh sebelum peradaban Islam dimulai di Makkah. Diperkirakan usianya sudah 1.700 tahun. Bahkan pemakaman ini dijadikan area kuburan pribadi oleh anggota keluarga Bani Hashim hingga masa kelahiran Rasulullah SAW. Sahabat Khazanah Tanah Suci yang dicintai Allah, Abu Abdullah bin Ishaq dalam bukunya Akhbar Makkah fi Qadimi Ad-Dahr wa Hadithih, beliau mengatakan bahwa di era jahiliyah dan awal kemunculan Islam, di sebelah kanan Hajin atau Hujun terdapat sebuah bukit yang bernama Bukit Abidub, yang dinisbatkan dari nama laki-laki dari suku Su'ah bin Amir, yang mana dia itu menempati bukit tersebut. Sementara di sebelah kirinya terdapat Bukit Sofi As-Sabab yang diperluas ke jalur Ad-Dakhir dan juga jalur Kirman. Disitulah persisnya Ma'lah atau Jannatul Ma'lah. Fairuz Zabadi dalam bukunya Isyarat Al-Hajun yang diringkas oleh Ali bin Abi Bakar yang diberi judul Al-Lu'lu'ul Maknun fi Dzikri Asma'i Ahlil Hajun, beliau mencatat ada 45 orang sahabat yang dimakamkan di Ma'lah. 38 diantaranya laki-laki dan 7 perempuan. Beberapa sahabat yang dimakamkan di sana diantaranya adalah Abdullah bin Zubair bin Awam, kemudian ada Asma binti Abi Bakar, ada Abdurrahman bin Abi Bakar, ada Samiyah binti Khayyat, ada Abdullah bin Umar, dan juga Zainab binti Mahzun. Pemakaman Ma'lah ini menjadi sangat istimewa karena di tempat tersebut dimakamkan Khadijah bintu Khuwailid atau Khadijah Al-Kubra beserta 2 putra Rasulullah SAW, Abdullah dan juga Qasim. Muhammad Hussein Haikal dalam bukunya Fi Manzilil Wahyi, beliau mengatakan, dulu di pemakaman Ma'lah ada yang diberi tanda dengan didirikan semacam kubah besar itu, seperti pada makam Sayyidah Khadijah, sehingga para jamaah itu bisa ziarah, bisa berdoa. Kemudian beberapa tahun kemudian setelah runtuhnya dinasti Turki Utsmani, tepatnya pada tahun 1925, kubah besar tersebut semuanya diratakan dengan tanah. Hanya diberi tanda 1 atau 2 batu di atas tiap-tiap kuburan, dan semuanya tanpa nama. Maka dalam Mausu'ah Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau menyebutkan dan beliau mengutip dari sebuah riwayat An Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, Allah membangkitkan dari tempat ini atau dari pemakaman Ma'lah ini dan seluruh tanah haram 70.000 orang yang masuk surga bighairi hisab, tanpa hisab atau tanpa perhitungan dosa. Setiap orang dapat membawa 70.000 orang lain atau sahabatnya, keluarganya, temannya, dan lain sebagainya. Dan wajah mereka cerah sekali dan bersinar-sinar bagaikan bulan purnama. Masya Allah, tabarakallah. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik pemakaman adalah pemakaman penduduk Makkah, yakni Ma'lah. Rawahu Al-Bazzar. Selanjutnya, Sayyid Afifuddin Al-Mahjub dalam kitabnya Uddah Al-Inabah fi Amakin Mustajabah, beliau menjelaskan tentang keistimewaan Ma'lah atau Jannatul Ma'lah dengan mengutip sebuah hadis yang bunyinya diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang penghuni
makam Baqi al-Gharqad di Madinah. Kemudian Allah menjawab, bagi mereka adalah surga. Jadi orang-orang yang dimakamkan di Baqi mendapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW kembali bertanya, bagaimana dengan penghuni Ma'la? Kemudian Allah menjawab, Muhammad, engkau bertanya tentang tetanggamu, maka tidak perlu engkau bertanya tentang tetanggaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Rasulullah sudah bertanya tentang ahlul Baqi, orang-orang yang dimakamkan di Baqi, dan Allah sudah menjawab dapat pahala surga. Maka tidak perlu engkau bertanya tentang tetanggaku. Maksudnya orang-orang yang dimakamkan di Ma'la itu berada di dalam tanah haram dan dekat dengan Baitullah, dengan Ka'bah. Maka Allah menganggapnya tetangga Allah. Maka kalaulah tetangga Rasulullah SAW mendapat jaminan surga, apalagi yang menjadi tetangga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah, beruntung sekali kalau kita qadarullah bisa dipanggil oleh Allah dalam kondisi berhaji, berumrah di Baitullah dan mendapat jaminan surga serta dapat membawa 70.000 keluarga, sahabat, tetangga, semua umat Islam. Sahabat Khazanah Tanah Suci yang dicintai Allah. Berikut ada 7 fakta menarik soal pemakaman Ma'lah. Kami ringkas secara sederhana. Yang pertama, Jannatul Ma'lah adalah makam penting bagi umat Islam. Pemakaman Ma'lah ada pemakaman yang sangat bersejarah. Ini adalah pemakaman yang paling penting bagi umat Islam di dunia setelah Jannatul Baqi' di Madinah. Warga lokal menyebutnya Jannatul Ma'lah. Pemakaman ini sudah ada di Mekah sejak sebelum Rasulullah SAW lahir dan masih ada sampai sekarang. Yang kedua, tempat makam keluarga Rasulullah SAW. Itulah fakta yang kedua. Disebutkan ada 45 sahabat Rasulullah dimakamkan di sini. Kemudian beberapa tokoh penting dalam sejarah Islam juga dimakamkan di Ma'lah. Di antara Siti Aminah, ibu dari Rasulullah SAW. Kemudian Abdul Muttalib, kakek Rasulullah SAW, kemudian paman Nabi Abu Talib, kemudian ada istri Nabi Muhammad SAW yaitu Khadijah bintu Khuwailid atau Khadijah Al-Kubra, dan kedua putra beliau Abdullah serta Qasim. Yang ketiga, Jannatul Ma'lah pernah dirobohkan bangunan-bangunan Kuba yang ada di sana pada tahun 1925. Dulunya bentuk pemakaman di sini sama seperti di belahan dunia lain. Namun di awal kami telah sampaikan sejak 1925 makam ini dihancurkan bangunan-bangunannya dan tidak ada lagi bentuk makam kecuali dari batu nisan saja. Yang tersisa hanya tanah yang rata dengan jajaran batu sebagai tanda bahwasanya itu adalah makam. Yang keempat, Jannatul Ma'lah juga menjadi destinasi ziarah atau religi. Pemakaman Ma'lah adalah salah satu destinasi wisata ziarah atau religi para jamaah haji dan umrah di Makkah Al-Mukarramah. Tempat ini juga menjadi salah satu tempat pemakaman bagi jamaah haji dan umrah yang meninggal di kota Makkah. Yang kelima, cara dan akses yang sangat mudah untuk kita datang ke Ma'lah. Pemakaman Ma'lah ini dekat sekali dengan Masjidil Haram. Butuh sekitar 15 menit saja kalau kita jalan kaki. Lokasinya dekat dengan Masjid Jin yang sangat bersejarah juga. Karena lokasinya yang dekat dan sangat terjangkau, maka di waktu-waktu luang, waktu santai, para jamaah haji dan jamaah umroh sering sekali berziarah ke sana untuk mendoakan seluruh umat Islam yang dimakamkan di Jannat Ma'lah. Yang keenam, sebaik-baiknya pemakaman yang ada di muka bumi ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik pemakaman adalah pemakaman penduduk Makkah, yakni Ma'lah. Yang terakhir atau yang ketujuh, Allah menjamin surga tanpa hisab bagi ahlu Ma'lah atau yang meninggal di Ma'lah, yang meninggal di Makkah kemudian dimakamkan di Ma'lah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, Allah membangkitkan dari tempat ini atau dari Ma'lah dan seluruh tanah haram 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab atau tanpa perhitungan dosa. Setiap orang dapat membawa 70.000 orang dan wajah mereka cerah dan bersinar bagaikan bulan purnama. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat Khazanah Tanah Suci yang dicintai Allah. Bagaimana jika ada jamaah yang meninggal di Makkah? Jika ada jamaah yang meninggal di Mekah, maka yang paling penting, hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari sebab kematian. Bisa karena sakit atau karena faktor apa dan lain sebagainya. Penyebab kematian ini kemudian jadi dasar dicetaknya sertifikat kematian atau disebut COD.
COD. Setelah dibuatkan COD itu, kita akan pergi ke muassasah. Muassasah ini lembaga yang dikhususkan untuk membantu pengurusan jamaah haji Indonesia. Nah, ketika kita ke muassasah, kita akan berkoordinasi untuk melakukan pengurusan jenazah. Lalu setelah itu ke ruang jenazah. Setelah selesai, maka jenazah akan dimandikan, dikafani, disolati, dan kemudian dikuburkan di Jannatul Ma'la. Sebelum dilakukan pemakaman, pasti dari pihak petugas Arab Saudi akan memanggil ahli waris jenazah. Jika tidak ada, bisa digantikan oleh ketua rombongan atau ketua kloter yang kemudian akan diminta datang ke ruang jenazah untuk memastikan benarkah ini jenazah keluarganya atau kelompoknya atau anggota rombongannya atau anggota kloternya. Mereka kemudian diminta untuk menandatangani proses penguburan di Ma'la. Nah, dalam hal ini pasti ada keluarga atau ahli waris yang bersedia. Sehingga dia menandatangani dan menyetujui agar jenazah segera diurus oleh muassasah sampai selesai pemakaman. Semoga Allah memberikan jaminan surga untuk kita bersama keluarga kita semua sebagaimana para penghuni Jannatul Ma'la. Amin ya rabbal alamin. Aku ma tasma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الركب اليماني ألا يا قاصد البيت الحرام